Jalan-jalan keliling Bandung pakai angkot? Siapa takut? Kali ini kami akan berwisata di Lembang, makan siang di daerah Puncelut, sampai menikmati matahari terbenam di Bukit Moko. Tentunya bakal ada tips dan info jalan alternatif. Yang mau tahu, sini merapat, karena kami akan segera berangkat. Let's go! Perjalanan dimulai dari stasiun Bandung. Stasiun yang dikenal dengan stasiun hall ini sudah beroperasi sejak tahun 1884. Dari stasiun Bandung mau nyari si Alvin nih. Alvin hilang tahu-tahu di Bandung. Pada kita mau pergi ke tempat dingin di Bandung tuh di Lembang. Nah, biasanya sih dia makan nih. Tuh kan? Ini dia nih. Apa ya? Apa? Cari-cari. Jadi jalan ke Lembang. Jalan lah, karena gini, ingat kata pepatah dulu. Apa tuh? Mens sana in corpore sano. Artinya? Sebelum berangkat sarapan dulu. Ya udah, kita langsung ke sana aja deh. Kita cari angkot ya. Ayo. Pintu keluar stasiun Bandung menjadi tempat favorit para pelancong untuk menunggu angkutan umum, taksi maupun ojek online. Mana ya angkotnya? Kok belum muncul juga? Jalan dikit deh ke area kiri. Nah loh, kok banyak motor parkir di sini ya? Oh alah, ternyata tempat ini sering dijadikan tempat janjian bagi yang ingin menyewa motor ataupun mobil Skit Lovers. Jadi emang benar, jadi kalau nggak mau ribet bisa nyewa motor sehari berapa? Dari 110, mulai dari 110 sampai 180. 150 sehari. 24 jam di kita. Iya, 24 jam kan sehari. Ya. Ya, jadi kalau mau sewa motor juga bisa. Tapi janjiannya biasanya di sini nih, di bawah pohon beringin. Udah kayak Kunti aja di bawah pohon beringin. Ya, pokoknya janjiannya di sini, pasti nggak jauh dari stasiun Bandung, sebelah kiri ya. Tapi kalau kita karena Sultan, nggak perlu nyewa motor. Naik angkot, ya nggak? Ya nggak? Area stasiun Bandung sangat dekat dengan terminal Kebon Kelapa yang menjadi pusat berbagai trayek angkot. Gak heran kalau ada 8 trayek yang melewati stasiun ini. Akhirnya datang juga angkotnya. Oh iya, ciri angkot ini berwarna krem putih dengan tulisan Stasiun Hall Lembang. Ada AC. Iya kan. Ini namanya seni naik angkot, ya kan? Ya. Nah, ini Haredang. iya Haredang. Ini Amerika. Orang Amerika, USA, orang Sunda asli. Tahu nggak kenapa orang pada naik angkot di Bandung? Hah? Kepepet. Sama gitu kan. Makanya di sini kita nggak boleh berisik. Nggak boleh. Ada tidur. Banyak masyarakat Bandung lebih memilih naik angkot jika mau berwisata ke Lembang, karena hanya satu kali naik angkot dengan tarif yang tidak terlalu mahal. Kemacetan emang gak bisa dihindari Skit Lovers. Padahal jarak stasiun Bandung ke Floating Market sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit. Tapi kalau lagi macet bisa sampai 2 atau 3 jam loh. Biasanya titik kemacetan ke Lembang ada di Jalan Setiabudi, Jalan Raya Lembang, dan Simpang Betrik. Tapi tenang, supir angkot di sini sudah hatam soal jalur rahasia menuju Lembang. Bukan jalan biasa yang dilewatin angkot. Dia belok, si abangnya pinter. Oh, gitu ya. Nah, coba kita tanya nih. Bang, ini lewat jalan mana? Lewat jalan motor. Ayo. Kampung Bintang. Kampung Bintang. Jadi ini jalan alternatif ya? Iya. Kalau Lembang macet. Iya. Oh, tuh. Jalan motong, Pak. Jalan motong ya? Nembus-nembus kemana nih? Floating Market ini. Oh, Floating Market langsung. Wih, Pas pintu masuk. pas itu masuk. Cepet deh. Jadi nggak kena macet. Mantap. Jalan Baru Ajak menjadi akses jalan alternatif ketika ada kemacetan menuju Lembang. Lumayan lah, bisa menghemat waktu sekitar 35 menit sampai 1 jam loh Skit Lovers. Wah, gak kerasa, sudah sampai di pintu samping Floating Market.
Walaupun lewat area parkir, tetap ada kok tempat pembelian tiketnya. Mau hari biasa atau hari libur, harga tiketnya tetap Rp40.000 Skate Lovers. Itu sudah termasuk satu gelas minuman yang bisa ditukar di pintu masuk. Banyak wahana permainan yang bisa dicoba di tempat ini. Oh iya, kalau mau main wahana di sini harus beli tiket lagi ya Skate Lovers. Banyak banget coy wahana-wahananya. Kalau di sini tuh, wah, pokoknya nggak cuma satu, ada banyak. Apa aja tuh? Apa aja ya? Jungkat-jungkit, serodotan. Wuh, apaan tuh? Rame banget. Tuh, Antrian apa itu? panjang banget. Ini kalau dilihat-lihat antriannya antrian sembako. Bukan ya? Ini kereta kelilingin danau. Oh ini yang lagi viral. Di antara puluhan wahana yang ada di sini, yang lagi viral adalah kereta danau. Kereta mini ini akan mengajak kalian buat keliling di area tempat wisata, bahkan mengelilingi danaunya juga loh. Wahana kereta danau ini baru diresmikan awal tahun 2026. Pantesan aja ya, banyak yang penasaran nyobain sensasi naik kereta danaunya. Tuh, lihat, sampai antri sepanjang ini Skate Lovers. Menariknya ternyata nggak cuma anak-anak aja, ibu-ibu juga nyobain kereta mini ya Bu ya. Tadi berapa lama nunggu? Berapa jam? Ada setengah jam. Nah, untuk naik ini dia ibu-ibu ini harus antri setengah jam ya. Tapi emang di sini aman kok buat anak-anak karena maksimal itu kecepatannya hanya 20 km per jam, 20 km per jam ya. Sama berat badannya, berat badan sih nggak dihitung. Kapasitasnya 20 orang, jadi lebih cepat lah dan keretanya ada 2, jadi aman lah. Nunggu dikit nggak apa-apa Ibu ya. Waktu tempuh kereta danau ini hanya 15 menit. Pantesan gak kerasa ya. Abis keliling naik kereta, jadi lapar nih. Kami pun menuju area tempat makan atau food court. Wah, di sini rame banget Skate Lovers. Mumpung udah ada di Bandung, saya mau batagor. Bandung somai. Bandung. Oh iya tuh bisa tuh. Kayaknya batagor oke juga ya. Lu mau beli batagor ya? Batagor. Saya batagor Bandung aja. Batagor bata merah goreng. Oh iya, kalau transaksi di sini menggunakan koin ya. Jadi uang rupiahnya harus ditukar dulu dengan koin khusus. Untuk penukaran koinnya ada di area food court ini kok. Tips nih, kalau mau tukar koin di sini harus sesuai kebutuhan ya. Soalnya koin yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali ke uang rupiah. Pisang goreng, pisang hangat. Udah ada batagor, ada pisang juga. Pisangnya gede-gede. Iya, ini namanya pisang babon. Ini gimana mau bawanya nih? Ini udah 2 begini. Nah, perut sudah kenyang. Selanjutnya kami coba wahana floating market cruise Lambo. Biasanya kalau di danau kan naik bebek-bebekan, tapi kalau di sini naik mobil sport loh. Kapasitas mobil ini maksimal 4 orang dewasa. Kalau naik ini nggak perlu capek goes Skate Lovers. Soalnya mobil ini memakai aki dan mesin khusus. Kendali kecepatannya juga sudah disesuaikan. Jadi pengunjung hanya mengendalikan setir dan arah mobilnya saja. Biasanya kan kita nge-goes tuh kalau bebek-bebekan atau perahu-perahuan. Betul, betul. Ini kok bisa listrik. Kenapa nggak bisa listrik? Jadi Nyetrum loh. iya jadi gini loh. Air. Jadi gini loh, jadi gini. Jangan nonton. Oh iya. Jadi ini nggak ada gasnya. Ini nggak ada gasnya. Jadi cuma tuas maju dan mundur aja. Dan kecepatannya sudah diatur. Kalau nggak diatur kan repot. Ada yang main ngebut-ngebutan kan? Repot. Kalau balap liar di sini kan nggak lucu. Kalau nyobain semua wahana di sini, kayaknya nggak cukup sehari nih Skate Lovers. Karena destinasi yang mau kami kunjungi masih ada 2 tempat lagi, kami pun harus segera bergegas untuk menuju lokasi berikutnya, yaitu daerah Puncelut. Serem ya? Serem. Lihat. Jangan nongkrong tuh. Ay, ngeri. Siang-siang udah ada pocong aja. Mau nanya kalau mau ke Puncelut naik apa ya? Kalau naik angkot, Nggak ada. Oh, angkot Puncelut mah. nggak ada. Tapi reka Cimbulit ke mana? Ya, Turun heula.
bisa lewat Punclut. Bisa lewat Punclut. Ya. Naik angkot apa? Ke bawah lagi ke stasiunnya. Iya. Kalau di sini mah nggak ada angkot ke Ciumbuleuit. Jadi turun heula. Tuh, lah ke Ledang. Kaledang heula. Ledang aja. Ternyata untuk ke daerah Punclut kita harus 2 kali naik angkot Skilovers, yaitu angkot Lembang Stasiun Hal dan angkot jurusan Stasiun Hal Belok Ciumbuleuit. Eits, jangan turun di stasiun Bandung lagi ya. Turun di sekitar pertigaan Jalan Ambon ya Skilovers. Karena kami tidak sampai stasiun Bandung, untuk tarif angkot ini hanya Rp10.000 per orang. Kalau kita mau ke Punclut dari Lembang naik ke arah stasiun yang angkotnya sama ya tadi, yang warnanya kayak ini nih, kayak baju kita. Turunnya di pertigaan sini nih. Tuh. Yang ada Tugu Keluarga Berencana. Nah, kita mau nunggu angkot, biasanya di depan sini suka ngetem. Nanti kita mau cari angkotnya warnanya hijau. Angkot ini tidak sampai Punclut ya. Kami berhenti di pertigaan menuju Punclut. Patokannya adalah Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. M. Salamun. Berapa, Pak? Untuk ke daerah Punclut tidak ada angkutan umum Skilovers. Salah satu caranya yaitu menggunakan transportasi online maupun ojek pangkalan. Akhirnya ada juga nih tukang ojeknya. Langsung nego harga aja deh. Itu berapa, Pak? Kalau ke Punclut berapa? Kemana dulu ke Karet tempat wisata. Wisata yang makan tempat makan. Banyak tempat makan itu jalan juga. Oh gitu. Kalau tempat wisatanya ada jauh lagi. Oh, wisatanya ada apa itu? Itu ya mungkin lihat view aja. Oh, lihat dulu aja ya. Ya, namanya Rereng Anteng nih. Oh, Rereng Anteng ya. Oh. Kalau saya sih bukan pengen ke tempat wisatanya, Pak. Ya. Lapar, Pak, mau makan. Iya gitu. Oh, berapa, Pak, ojek kalau ke atas? 20. 15 ya? 2.30 ya? Oke. Punclut merupakan kepanjangan puncak Ciumbuleuit. Untuk sampai area puncaknya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit menggunakan sepeda motor. Kawasan Punclut mulai dikenal sebagai destinasi wisata kuliner sejak tahun 2000-an. Awalnya kawasan ini hanya terdapat beberapa warung makan dengan menu rumahan. Namun sekarang sudah banyak warung makan yang menyajikan berbagai macam menu makanan Sunda. Di sini juga tersedia beraneka macam paket mulai dari harga Rp40 sampai Rp70.000. Gurame. Oh, gurame. Guramenya itu fresh. Jadi nggak digoreng dulu kayak itu kan itu udah setengah matang gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Gini saya maunya gurame. Palma berarti nya? Iya, boleh. Palma. Nah. Pete. Pete. Ya udah. Sama ini ya. Ya, oke. Ya udah kita mau makan langsung ya. Boleh. Oke, Mau apa aja? saya paket ini aja. Paket cheese stick, chicken stick. Nggak ada. Makanan yang paling banyak dipesan di Punclut ini adalah nasi merah, ayam goreng, dan tentunya sambal yang pedes banget Skilovers. Daya tarik Punclut ini adalah menikmati makanan Sunda ditemani view pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Beuh, ajib banget dah. Jadi dulunya itu semuanya warung nasi Sunda, warung nasi timbel terutama. Timbel dan sambal menunya, pokoknya menu Sundaan lah. Tuh kayak gini ada gurame goreng. Nah, ini ada ikan asin, ini dihitungnya per gram. Lalu juga nih yang paling penting adalah pecai. Nah, ini pasti enak banget kalau makan. Enak aja makan sambal. Tapi yang menjadi daya tarik ini apa tuh? Tahu nggak, Mas? Oh, piu. Ya, kalau kata bos saya piu tuh di belakang saya. Kawasan ini dulunya menjadi primadona. Namun setelah COVID-19, kepopuleran Punclut semakin redup karena kalah saing dengan rumah makan maupun resto kekinian yang ada di kota Bandung. Perut sudah kenyang, saatnya berpetualang kembali. Target berikutnya adalah menikmati sunset di Bukit Bintang. Untuk menuju ke Bukit Bintang atau Bukit Moko, kami harus naik angkot Cicahem Ciroyom. Biasanya, angkot ini ngetem di Jalan Siliwangi Dago. Jadi kalau kita mau ke Bukit Moko harus ke Kepada Suka dulu. Oh, Kepada Suka turun di sana sebelum Cahem berarti. Sebelum terminal Cicahem. Jadi sebelum terminal Cahem kita harus turun dulu. Pokoknya patokan terminal Cahem aja. Mbak naik ya, Pak ya? Ayo naik.
Tidak sampai 30 menit, akhirnya kami sampai ke Jalan Padasuka. Sama seperti ke Puncelut, untuk ke Bukit Bintang atau Bukit Moko ini tidak ada angkutan umum Skid Lovers. Yang ada hanya ojek pangkalan. Nah, kalau ojek ke sana berapa, Pak? 70. Hah? 70.000. Bisa dilihat nanti medannya. Oh, Udah murah Kang, biasanya 100, ini malah udah biasa. nggak bisa 50 gitu, Kang. 60 lah. Kayak gitu. 100 lah. Berat Kang, ntar aja bisa dilihat lah. Jadi Kang belum kebayang, hari saya kan tiap hari hari ke sana, medannya bisa dilihat nanti lah. Oh gitu. Biasanya mah 100 lah, sama berdua. Enggak, satu ah. Akhirnya setelah tawar-menawar, deal di harga Rp65.000 per orang. Harga ini wajar ya Skid Lovers, soalnya jarak dan akses menuju Bukit Bintang cukup ekstrim. Waktu yang ditempuh sekitar 45 menit. Sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, tapi akses dan jalannya banyak rusak dan berlubang membuat perjalanan agak terhambat. Agak sulit naik. Jadi di sini nih tanjakan, boleh bilang tanjakan paling sulit. Nah, kalau kita nggak biasa bahaya ya. Oh iya, banyak yang kecelakaan, apalagi kalau motor-motor metik. Ini agak ngeri. Tuh, tanjakannya begini banget. Serem. Kalau ingin ke Bukit Bintang menggunakan motor atau mobil harus dipastikan kendaraannya dalam kondisi prima. Nah, kita udah sampai ke posnya. Di sini lengkap juga ya. Kayaknya ada buat camping juga ya. Camping, ada buat MCK juga. Juga ada di sana, ke Patahan Lembang. Ada apa? Hiking, buat hiking Patahan. Oh iya. Yang satu hamparan sama tebing keraton itu. Ya udah, satu tiket berapa? 17.000 satu orang. 17.000 satu orang ya. Terletak di ketinggian 1442 meter di atas permukaan laut, Bukit Moko atau Bukit Bintang menawarkan panorama landscape kota Bandung. Bukit seluas 12,2 hektar ini sudah menjadi tempat wisata sejak tahun 2014. Di sini memiliki objek wisata yaitu Dermaga Bintang, Puncak Bintang, dan Hutan Pinus. Menariknya, hutan pinus di Bukit Bintang lebih tertata dan punya jalan setapak. Kita harus naik lagi ke atas. Nah, naik anak tangga ya. Untuk langsung ke Puncak Bintang. Nah, dia ninggalin aja tuh. Woi. Wah. Lumayan juga nih anak tangganya. Walaupun nggak banyak. Aduh. Tetap aja. Stamina harus besar ini. Ya. Apalagi bagi orang gemuk kayak saya, susah naik ke atas. Dia ninggalin aja tuh, tega bener. Setelah menaiki puluhan anak tangga, akhirnya sampai juga nih ke Puncak Bintang. Kita di sini tenang, ada kafe ya, kafe di atas bukit. Kita langsung datang aja. Wow, nah ini dia coffee shop di atas. Teh, boleh pesan? Pecel ayam. Pecel ayam nggak ada. Nggak ada. Dikira ada pecel ayam. Tempat wisata ini bersih banget Skid Lovers. Semua tertata rapih, bahkan ada tempat khusus untuk menikmati matahari terbenam alias sunset. Bagus ya. Ngomong. Gimana closing? Bagus pokoknya. Closing. Ya udah. Ya udah ya closing. Akhirnya selesai juga. Kita ke tujuan terakhir, tujuan utama yaitu di Bukit Bintang. Seiring tenggelamnya matahari di ufuk barat, menandai berakhirnya juga perjalanan kami kali ini. Setiap perjalanan memiliki kisahnya tersendiri, dan setiap kisah selalu meninggalkan jejak yang tak terlupakan.